Oke, kita langsung bahas aja nih. Selamat datang di ulasan kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan lintas waktu. Kita nggak cuma mau ngomongin fakta sejarah yang ngebosenin, tapi kita bakal ngupas tuntas sebuah rantai sebab akibat yang, jujur aja, luar biasa banget. Sebuah efek domino tersembunyi yang ujung-ujungnya ngelahirin salah satu tempat paling legendaris di dunia, Bletchley Park. Pernah kebayang nggak sih gimana ceritanya sebuah rumah tua di abad ke-19 yang dibongkar malah jadi pemicu awal dari, tebak apa? Lahirnya komputer digital pertama di dunia? Kedengarannya kayak plot film fiksi ilmiah kan? Tapi ya itulah serunya sejarah. Keputusan-keputusan sepele di masa lalu yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali, seringkali punya dampak tersembunyi yang benar-benar ngubah arah dunia kita. Nah, mari kita mulai dari kartu domino pertamanya. Coba perhatiin bangunan yang namanya Waterhall ini. Di tahun 1711 ada seorang kolektor barang kuno yang lumayan eksentrik namanya Brown Willis. Dia ngebangun rumah bata merah yang super simetris dan sangat modis untuk ukuran Bletchley pada masa itu. Tapi, nah ini dia. Rumah ini malah dihancurin gitu aja di tahun 1806 sama pemilik barunya. Terus apa yang tersisa? Cuma sebidang tanah kosong yang luas. Tanpa disadari, pembongkaran ini secara nggak sengaja nyiptain semacam kanvas kosong yang nantinya bakal krusial banget buat sejarah kita. Yang bikin merinding tuh kalau kita tarik benang merahnya ngelewatin abad demi abad. Coba pikirin deh, kalau aja Waterhall itu nggak pernah dihancurin, tanah itu kemungkinan besar bakal terus diwarisin turun-temurun sama satu keluarga kan? Tapi karena dibiarin kosong melompong, akhirnya di tahun 1877, tanah seluas 58 hektar ini masuk ke pasar dan dibeli sama seorang pengembang bernama Samuel Sheckham. Ketersediaan lahan nganggur inilah yang jadi kepingan domino sejarah kita yang selanjutnya. Terus Samuel Sheckham dan pemilik selanjutnya yang bernama Sir Herbert Lyon mulai deh ngebangun rumah besar baru di atas tanah kosong tadi. Dan wow, mereka ngebangun sesuatu yang bisa dibilang sangat unik. Dengerin deh komentar tajam dari Landis Gores ini. Dia itu arsitek Amerika yang sempat ditugasin di sana pas masa perang. Dia nyebut bangunan baru itu sebagai tumpukan yang cengeng dan mengerikan. Sama sekali nggak fokus dan nggak bisa dipahami. Staf-staf di masa perang benar-benar benci sama gaya bangunan era Victoria yang super campur aduk ini. Dan pemandangan dari atas ini jelas banget nggambarin kenapa mereka pada ngeluh. Alih-alih jadi rumah pedesaan yang rapih dan anggun, tempat ini malah jadi bentangan arsitektur yang berantakan banget. Ibarat gado-gado gaya gotik, Victoria, Tudor, dan Barok Belanda yang asal tabrak aja. Para kritikus habis-habisan ngolok-ngolok tempat ini. Bahkan, ada satu staf perempuan yang saking jengkelnya nyebut gaya bangunan ini sebagai lavatory gothic atau gotik kamar mandi umum. Parah kan? Kalau kita jajarin dua bangunan ini, ironinya kerasa banget. Estetika Waterhall yang dulu bersih, simetris, dan elegan malah digantiin sama rumah besar yang dianggap norak dan mencolok sama orang-orang. Tapi tunggu dulu, justru keanehan arsitektur yang sering diejek inilah yang nyiapin efek domino kita berikutnya. Bangunan simetris yang kecil dan rapi nggak bakalan pernah cukup buat nampung apa yang bakal segera datang. Sekarang coba kita intip ke dalamnya. Lyon ini kan ahli keuangan, jadi dia pengen pamer kekayaan dengan terus-terusan ngegedein rumah ini. Nah, perluasan yang berlebihan ini tanpa sengaja nyiptain ruang-ruang interior yang super masif dan jebar kemana-mana. Kalian bisa lihat panel kayu yang rumit dan ruangan yang luar biasa luasnya ini. Tata letaknya yang kayak labirin dan ukurannya yang bengkak banget inilah yang pada akhirnya bikin tempat ini jadi kandidat paling sempurna buat operasi rahasia tingkat tinggi, yang pastinya butuh banyak ruang kerja tersembunyi. Tapi, percaya nggak? Sejarah hampir aja ngambil jalan lain yang tragis. Di bulan Mei 1938, tanah dan bangunan ini sebenarnya udah dibeli sama kontraktor perumahan dan tinggal nunggu waktu buat diratain sama tanah. Nasib yang sama persis kayak Warhol. Untungnya, nah ini dia plot twistnya. Laksamana Hugh Sinclair, kepala dinas intelijen rahasia MI6 waktu itu, ngelihat potensi emas tempat ini menjelang perang. Waktu pemerintah malah maju mundur soal pendanaan, Sinclair nekat dong. Dia pakai uang pribadinya sendiri buat nyelamatin properti ini. Akhirnya, bulan September 1938, operasi intelijen mulai nyusup ke sana pakai kedok pesta berburu, biar warga sekitar nggak curiga. Pinter banget kan? Jadi, yang paling penting di sini adalah kenapa sih harus Bletchley Park? Jelas dong bukan karena arsitekturnya yang tadi dibilang kayak kamar mandi umum. Jawabannya murni karena lokasi. Tempat ini terpelosok di pedesaan, jadi sempurna banget buat nyembunyiin rahasia. Tapi di saat yang sama, dia punya akses langsung ke jalur kereta antara Universitas Oxford dan Cambridge buat ngerekrut orang-orang pinter. Plus, letaknya dekat banget sama stasiun jaringan teleprinter pertahanan di Venice Stratford. Secara logistik, ini bener-bener harta karun yang dibutuhin banget sama MI6 buat ngebangun markas Station X.
Coba perhatiin deh betapa gilanya transformasi tempat ini. Dari yang tadinya cuma rumah keluarga yang eksentrik, berubah total jadi pusat saraf intelijen dan pemecahan kode rahasia negara. Seiring memanasnya perang, jumlah staf meledak. Halaman estet yang dulunya taman cantik, dalam sekejap disulap jadi lautan pondok kayu berlapis seng dan blok-blok beton yang dibangun seadanya. Di titik ini, estetika udah benar-benar dibuang ke tempat sampah demi fungsionalitas dan kerahasiaan mutlak. Terus, tebak siapa mayoritas penggerak di balik markas rahasia raksasa ini? Coba bayangin angkanya. 75%. Yap, 3/4 dari seluruh tenaga kerja pemecah kode rahasia yang ditempatin di sana, itu adalah perempuan. Dan mereka nggak cuma sekedar ngetik ya. Mereka yang ngoperasin mesin-mesin awal yang super ribet itu, menerjemahkan sampai nganalisis aliran data intelijen yang nggak ada putusnya. Fakta ini benar-benar bagian yang luar biasa dan sering terlupakan dari teka-teki Bletchley Park. Nah, mecahin jutaan komunikasi pasukan poros itu butuh kekuatan pemrosesan yang jauh di atas kemampuan otak manusia biasa. Disinilah efek domino teknologi kita pecah telur. Ada satu insinyur jenius namanya Tommy Flowers. Dia nekat nerobos birokrasi persetujuan yang lelet dan sukses ngebangun mesin raksasa bernama Colossus cuma dalam waktu 11 bulan. Mesin ini pakai ribuan tabung vakum yang gampang banget rusak. Tapi Flowers punya trik gila. Karena tabung ini sering pecah kalau mesin dinyala matiin akibat lonjakan listrik, dia biarin aja mesinnya nyala terus-menerus tanpa henti. Dan boom, strategi nekat ini berhasil. Dan lahirlah Colossus sebagai komputer elektronik digital pertama di dunia yang bisa diprogram. Tapi ya gitu, pencapaian sebesar ini harus dikubur dalam-dalam lagi. Setelah perang resmi kelar di tahun 1946, semua operasi pemecahan kode dihentikan dan Bletchley Park langsung dikosongin. Tragisnya lagi, atas perintah langsung dari Perdana Menteri Winston Churchill demi keamanan negara, mesin-mesin Colossus yang luar biasa tadi dibongkar hancur sampai nggak bersisa. Bayangin, sekitar 10.000 pria dan wanita yang pernah kerja di sana harus tutup mulut rapat-rapat, megang sumpah rahasia mereka selama lebih dari 30 tahun. Nggak ada yang tahu soal kehebatan mereka. Nah, kita sampai di puncak ironi dari sejarah ini. Setelah gonta-ganti kepemilikan pasca perang, di akhir tahun 1980-an, Bletchley Park ini balik lagi ke ujung tanduk. Rencananya, tempat bersejarah ini mau diratain sama tanah buat dibikin kompleks perumahan dan sebuah supermarket lokal. Gila nggak tuh? Bletchley Park benar-benar hampir ngalamin nasib penghancuran yang sama persis kayak pendahulunya si Waterhall. Untung aja, di saat-saat terakhir di tahun 1992, sekumpulan veteran dan sejarawan ngebentuk Bletchley Park Trust buat nyelamatin tempat ini dari bulldozer. Yang ujung-ujungnya ninggalin kita sama satu pertanyaan yang bikin merinding ini. Kalau aja Yayasan Pelestari itu nggak turun tangan di tahun 1992, apakah tempat lahirnya komputer modern ini bakal benar-benar lenyap dari peta? Dihancurin jadi sekedar tanah kosong dan aspal persis kayak nasib Waterhall di abad ke-19? Sungguh luar biasa ya melihat betapa rapuhnya sejarah kita. Dari rumah simetris yang diruntuhin, jadi mansion berantakan yang diejek, dibeli diam-diam pakai uang pribadi buat markas intelijen, sampai akhirnya memicu penemuan komputer. Rantai sebab akibat ini bener-bener nggak ada duanya. Ingat ya, kebetulan di masa lalu itu sering banget jadi fondasi buat dunia modern tempat kita hidup hari ini. Makasih udah ngikutin ulasan kali ini, dan teruslah mempertanyakan cerita di balik hal-hal di sekitar kalian.